Nah sekarang adab dukhulil khala, adab pada saat kita masuk WC. Fa idza qasadta baital ma liqada'il hajah faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Kalau kita masuk dahulukan tentu saja kaki kiri. Ini jangan dianggap remeh karena ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa membuat pahala kita luar biasa banyak adalah kita punya niat yang benar. Oh iya, aku masuk ke dalam WC ini kaki kiri adalah sunnahnya Rasulullah. Otomatis nanti pahalanya akan jauh lebih besar daripada orang yang masuk kaki kiri tidak niat mengikuti sunnah Rasul, apalagi masuknya kaki kanan. Khilafus sunnah, akhirnya khilaf daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita harus punya niat yang benar saat mengenakan pakaian. Jadi sebelum kita berwudu tentu saja kita berpakaian. Jangan sampai berwudu dalam keadaan tidak berpakaian. Hal tersebut tentu saja menihilkan daripada adab. Kendati pun kita mandi nih, misalkan kita mandi gitu kan, mandi wajib. Tapi pada saat kita berwudu hendaknya aurat kita itu tertutup. Itu artinya kita punya etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah nyanyi-nyanyi juga di dalam kamar mandi, ya. Cukup kita niat bahwasanya kita ke kamar mandi, ke dauratul miyah itu niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat kita pakai baju itu untuk menutup aurat. Jangan sampai kita niat untuk riya, sombong, pengen pamer, itu jangan. Imam Al-Ghazali udah ngajarin kita tuh. Berapa banyak orang yang rugi tiap hari ganti baju, tapi tidak pernah niat tutup aurat. Akhirnya tidak dapat pahala yang sempurna. Innamal amalu binniyat. Ya Allah, saya niat pakai baju nih untuk menutup aurat saya. Kemudian diajarkan doa. Allahumma ja'alni khairan ma fihi wa khairan ma huwa lahu. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, tolong berikan segala bentuk kebaikan yang ada pada pakaian saya dan jauhkan dari segala bentuk kejahatan yang ada pada pakaian saya. Kita dari cara pakai baju aja sebenarnya udah beribadah kepada Allah. Kalau kita pakai baju niat nutup aurat, ya, terutama yang akhwat, ya. Zaman sekarang kebalik. Orang kalau nutup aurat dianggap ketinggalan zaman. Kalau misalkan pakai cadar dianggapnya radikal. Loh, kalau semakin menutup itu semakin radikal, harusnya semakin membuka semakin tidak radikal. Ternyata orang-orang tersebut juga masih menutupi badannya. Jadi sebenarnya radikal atau tidak itu kaitannya adalah kepada perspektif cara pandang kita kepada kehidupan. Tidak ada kaitannya dengan tertutupnya wajah seseorang dengan sebuah pakaian misalkan. Hati-hati nih, jangan sampai punya pandangan begitu. Apalagi kalau misalkan teman kita sudah hijrah kemudian mau pakai cadar, ya biarin aja, ya. Mungkin ada fitnah yang terjadi apabila wajahnya dibuka. Misalkan yang punya istri SSSSC, sangat cantik. Nah, itu enggak apa-apa kalau misalkan bilang sama istrinya, "Mah, sekali-kali pakai cadar dong." Biar apa? Biar nutupin kecantikanmu. Kecantikanmu kan hanya buat kucing, kan gitu kan? Iya kan? Jangan malah kita jadi kebablasan, kita malah pamerin istri kita ke orang-orang. Buat apa kayak begitu, ya? Shallallahu ala Muhammad. Nah, sekarang adab dukhulil khala, adab pada saat kita masuk WC. Fa idza qasadta baital ma liqada'il hajah faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Kalau kita masuk dahulukan tentu saja kaki kiri. Ini jangan dianggap remeh karena ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa membuat pahala kita luar biasa banyak adalah kita punya niat yang benar. Oh iya, aku masuk ke dalam WC ini kaki kiri adalah sunnahnya Rasulullah. Otomatis nanti pahalanya akan jauh lebih besar daripada orang yang masuk kaki kiri tidak niat mengikuti sunnah Rasul, apalagi masuknya kaki kanan. Khilafus sunnah, akhirnya khilaf daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil khuruji rijlakal yumna, keluar juga kita gunakan kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluh. Tolong jangan sampai ada yang membawa catatan,
ada yang membawa kertas, apalagi bawa mushaf yang tertulis nama Allah dan Rasulullah. Ini peci tulisannya ada Abdul Karim. Peci Malaysia ini ada tulisannya Abdul Karim. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam WC, ini peci harus ditaruh luar. Bagaimana Bib kalau handphonenya ada Al-Quran? Handphone itu sama seperti kita punya diri. Diri kita di dalam ini ada Al-Quran. Kalau Ustadz Miftah murotalnya 30 juz, ya kan? Kalau kita juz nangka sama juz jambu, ya kan? Begitu ya. Jadi kalau misalkan nih seandainya kita masuk ke dalam WC, kemudian handphone kita memang ada murotalnya, ya patiin dulu. Meskipun saya tidak pernah menganjurkan, saya pribadi tidak menginstal aplikasi Quran di handphone. Ahsan kita bawa mushaf. Kita kemana-mana bawa mushaf, kemana-mana bawa Quran. Jadi supaya apa? Supaya handphone tersebut, ya kadang-kadang di handphone itu ada yang kirim ini, kirim itu, ya kan? Sesuatu yang katakanlah tidak begitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendingan jangan. Mendingan beli mushaf, ya. Shallu ala Muhammad. Jadi kalau misalkan di handphonenya biasa baca Quran apa, ya patiin aja dulu handphonenya. Tapi saya tidak menyarankan tersebut, ya. Kita baca Quran tuh jangan dari handphone. Qalilul barokah, barokahnya sedikit. Waktu kita nyantri, tanya deh sama para hufaz. Mereka pasti sama guru-gurunya diminta untuk melazimkan satu mushaf saja. Jadi kalau misalkan kita punya satu mushaf, ya itu saja yang kita bawa kemana-mana. Akan ada ta'thir wa ta'athur, ya. Kita akan terbekas dengan Quran tersebut pun akan terbekas dengan diri kita. Akan menjadi saksi bagi diri kita di yaumil qiyamah, ya. Maka saya katakan lagi, orang yang setiap harinya tidak mau baca Al-Quran itu apa? Orang yang sedang main-main dengan kehidupannya sendiri, ya. Jangan sampai itu. Muhammad misalkan, termasuk apabila kitabahnya dengan bahasa Indonesia. Allah, Muhammad, itu jangan sampai ada yang masuk. Cincin ini cincin, ya, bukan sembarangan. Bentuknya adalah sandalnya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau misalkan saya mau masuk ke dalam kamar mandi, saya copot. Nah sekarang ilustrasinya, apakah saya taruh di luar atau saya taruh di tas? Begini, pernah terjadi diskusi, ya, diskusi fikih. Bagaimana seandainya ada seseorang lagi naik motor, kemudian dia bawa mushaf, tiba-tiba hari hujan, boleh nggak secara fikih orang tersebut meletakkan mushafnya di jok motor, di bagasi motornya, boleh nggak tempat naruh helm? Kalau secara fikih boleh. Kenapa? Karena terisolasi. Berapa banyak masjid yang di bawahnya ada Al-Quran, tapi mereka sholat di lantai 2? Paham? Seandainya nanti MRBJ ini mau dibangun lantai 3, apakah kita harus mencopot seluruh kaligrafi ini? Ya tidak. Paham ya? Karena memang ada hail pemisah yang betul-betul mengisolasinya dia, yang betul-betul mengisolir mushaf tersebut. Jadi kalau misalkan kita lagi naik motor, ya secara fikih memang boleh, tapi secara adab itu tidak bagus. Bahkan kita nih diajarin untuk meletakin kitab saja sudah beda. Nggak boleh kita meletakkan kitab fikih di atas mushaf. Nggak boleh kita meletakkan kitab tafsir di atas mushaf. Yang paling atas itu harus pertama kali adalah mushaf Al-Quran. Di bawahnya baru kitab tafsir. Di bawah kitab tafsir baru kitab hadis. Itu cara kita tuh, punya adab diajarin. Sekarang orang baca Quran, nih mushaf Al-Quran, kemudian dia taruh gelas di atas, ada. Taruh pulpen di atasnya. Itu orang tidak ngerti adab dan etika bermuamalah dengan Al-Quran. Qalilul barokah, barokahnya sedikit. Shallu ala Muhammad, ya. Wala tadkhul hasira ra'si wala hafiyal qadamain. Jangan kita masuk ke WC dalam keadaan tidak pakai sendal atau kepala kita nggak ada penutup, ya. Kenapa? Ya karena di zaman dulu kalau mohon maaf ya, buang air itu di tanah lapang, ditutupin kepalanya supaya tidak dikenal orang. Ini kadang-kadang di WC malah selfie. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mungkin dipikirnya WC-nya lebih bagus sekali dari taman, ya. Di WC sempat selfie, wal iyadzubillah. Wa qul inda dukhul, ketika kita masuk kita baca doa,
Bismillahi a'udzubillahi minarijsin najis al-khabithil mukhbis asyaitonir rajim, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ayo, siapa yang belum hafal?